Halo Speed Lovers, selamat datang di channel Rafa Racing. Tempatnya berita, update, dan cerita seru seputar dunia MotoGP. Dari tikungan tajam sampai kecepatan luar biasa para pembalap top dunia, kita kupas tuntas semua aksinya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasimu supaya gak ketinggalan setiap momen balap yang bikin deg-degan. Yuk gaspol ke video hari ini. Nadia Padovani terseduh haru Gresini Racing panen prestasi. Air mata bahagia menetes di garasi tim Gresini Racing. Di tengah hiruk-pikuk sirkuit Sepang, sang pemilik tim Nadia Padovani tak bisa menyembunyikan rasa haru dan bangganya. Tim yang ia bangun bersama mendiang suaminya, Fausto Gresini, kini berdiri kokoh di puncak kejayaan MotoGP 2025. Dua pembalapnya, Alex Marquez dan Fermin Aldeguer, menjadi simbol kebangkitan dan konsistensi luar biasa di tengah dominasi tim pabrikan besar seperti Ducati dan Aprilia. Balapan sprint di MotoGP Malaysia 2025 menjadi titik puncak emosi bagi seluruh kru Gresini Racing. Alex Marquez tampil gemilang dan berhasil finish di posisi kedua, tepat di belakang Francesco Bagnaia dari tim pabrikan Ducati. Hasil ini tidak hanya menambah koleksi trofi bagi tim satelit asal Italia itu, tetapi juga memastikan Alex Marquez mengunci posisi runner-up MotoGP 2025 dengan total 388 poin. Selisih 102 poin dari Bagnaia di posisi ketiga menjadikan Alex Marquez tak mungkin lagi terkejar di 3 seri tersisa. Bahkan jika ia gagal finish di semua balapan berikutnya, posisinya tetap aman. Fakta itu menjadi bukti betapa konsisten dan kuatnya performa pembalap asal Spanyol tersebut sepanjang musim. Namun perjalanan menuju prestasi ini bukan tanpa rintangan. Di sprint race Sepang, Alex Marquez sempat mendapat tekanan keras dari Pedro Acosta, pembalap muda KTM yang tengah naik daun. Dalam beberapa lap awal, Acosta sempat menyalip Alex Marquez memanfaatkan kecepatan di sektor lurus. Tapi Alex Marquez menunjukkan kedewasaan luar biasa. Ia tak terburu-buru membalas, menunggu momen yang tepat, lalu melakukan manuver bersih di tikungan 9 untuk merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish. Tambahan 9 poin dari sprint itu menjadi angka yang begitu berarti bukan hanya bagi klasmen, tetapi juga untuk catatan sejarah Gresini Racing. Tak hanya Alex yang bersinar, Fermin Aldeguer, pembalap muda berusia 20 tahun yang menjalani musim debutnya di MotoGP bersama Gresini juga mencatat prestasi luar biasa. Dengan performa stabil dan mental kuat di setiap seri, Aldeguer resmi menyabet gelar Rookie of the Year MotoGP 2025. Prestasi ini semakin melengkapi musim ajaib bagi Gresini Racing. Satu pembalap di posisi runner-up dunia, satu pembalap muda terbaik, dan keduanya mengendarai motor Ducati Desmosedi GP 24 yang mereka maksimalkan dengan luar biasa. Dalam wawancara usai balapan, Nadia Padovani tak kuasa menahan air mata. Saya bangga bukan hanya karena hasilnya, tapi karena bagaimana tim ini bekerja. Kami adalah keluarga dan setiap orang di pedok ini berjuang dengan hati, ujarnya sambil tersenyum haru. Ia juga menegaskan bahwa ada sosok penting di balik kesuksesan Gresini musim ini, yaitu Marc Marquez. Meski kini membela tim pabrikan Ducati, Marc pernah menjadi bagian dari Gresini Racing pada musim 2024. Kehadirannya menurut Nadia meninggalkan jejak mendalam bagi tim. Marc mengubah cara kami bekerja, ungkapnya. Dia membawa budaya juara ke dalam garasi ini. Cara dia memotivasi mekanik, membimbing pembalap muda, dan memberikan masukan teknis membuat kami semua lebih profesional. Apa yang Anda lihat hari ini, Alex dan Aldeguer di podium, sebagian adalah warisan dari Marc. Secara teknik, transformasi Gresini ini memang terlihat jelas. Sejak musim lalu, mereka memperkuat divisi data dan strategi balap, menerapkan pola pengumpulan telemetri yang lebih detail, terinspirasi dari metode kerja tim pabrikan Ducati. Alex Marquez pun menjadi pembalap yang jauh lebih matang dalam membaca kondisi ban dan mengatur ritme balapan, sesuatu yang kerap menjadi kelemahannya pada musim-musim sebelumnya. Sedangkan Aldeguer dikenal memiliki gaya balap agresif khas anak muda. Namun tim berhasil mengarahkannya agar tetap efisien dan tidak merusak ban di akhir race. Dengan kombinasi dua pembalap yang saling melengkapi, Gresini kini menjadi tim satelit paling sukses sepanjang musim 2025. Dalam 18 seri yang sudah berlangsung, mereka mencatat total 12 podium gabungan dari Alex dan Aldeguer, rekor tertinggi bagi tim independen dalam sejarah MotoGP modern. Tak heran jika banyak pengamat menyebut musim ini sebagai tahun keemasan Gresini. Meski tidak memiliki sumber daya sebesar tim pabrikan,
Gresini Racing membuktikan bahwa semangat, kekompakan, dan strategi cerdas bisa mengalahkan segalanya. Bagi Nadia Padovani, hasil ini bukan hanya soal angka di papan klasemen, melainkan penghormatan bagi mendiang suaminya Fausto Gresini yang dulu memulai tim ini dari mimpi sederhana. Fausto pasti bangga melihat ini. Kami telah melanjutkan visinya membangun tim keluarga yang bisa bersaing dengan para gindanti, ucap Nadia dengan mata berkaca-kaca. Musim 2025 pun kini menjadi saksi bagaimana sebuah tim independen mampu berdiri sejajar dengan tim pabrikan. Dan di tengah sorotan dunia, Gresini Racing bukan sekedar peserta, mereka adalah simbol tekad, dedikasi, dan cinta yang menjadikan balap motor lebih dari sekedar olahraga. Di bawah sinar matahari Sepang yang menyengat, Nadia Padovani menatap podium dengan mata berkaca-kaca. Hari itu, Gresini Racing bukan hanya juara di lintasan, tetapi juga juara di hati para penggemar MotoGP di seluruh dunia. Andrea Dovizioso ungkap hal yang tak bisa ditiru dari Marc Marquez. Sulit dipercaya tapi benar adanya. Bahkan jika Anda berlatih seumur hidup, Anda tetap tak akan bisa melampaui batas yang dimiliki Marc Marquez. Kalimat tegas itu diucapkan oleh Andrea Dovizioso, mantan rival sengit Marc Marquez di era kejayaannya bersama Honda, yang kini angkat bicara soal performa luar biasa sang juara dunia kali ini sejak debut bersama Ducati pada musim MotoGP 2025. Andrea Dovizioso yang dikenal sebagai salah satu pembalap yang paling cerdas dan analitis di lintasan, menilai bahwa apa yang dilakukan Marc Marquez tahun ini bukan sekedar cepat, melainkan berada di level yang sulit dipahami oleh pembalap manapun. Menurut Andrea Dovizioso, sejak awal musim 2025, Marc Marquez kembali menunjukkan keunikannya dalam cara memahami motor. Dengan Ducati, motor yang terkenal bertenaga dan agresif, Marc Marquez justru menemukan keseimbangan antara kecepatan dan kendali yang bahkan membuat para insinyur Ducati keheranan. Ketika pembalap melihat batas kemampuan motor, mereka akan berhenti di sana. Mereka tahu resiko kecelakaan meningkat jika memaksa lebih jauh. Namun Marc Marquez berbeda. Ia tidak hanya mencapai batas itu, ia menembusnya, bermain dengannya, dan menemukan cara untuk memanfaatkannya. Ucapan itu bukan pujian kosong. Andrea Dovizioso berbicara dari pengalaman pribadi. Selama bertahun-tahun, ia menjadi satu-satunya pembalap yang secara konsisten mampu menantang Marc Marquez dalam perebutan gelar dunia di era 2017-2019. Ia tahu betul bagaimana Marc Marquez sering memaksakan motornya hingga ke titik mustahil. Entah dengan menyelamatkan diri yang hampir jatuh menggunakan siku, atau memaksa ban depan tetap menggigit lintasan saat pembalap lain sudah pasti terjatuh. Dalam analisis Andrea Dovizioso, apa yang membuat Marc Marquez berbeda bukan hanya keberanian, melainkan kemampuan membaca bahasa motor. Marc Marquez bisa merasakan perilaku motor dalam kondisi ekstrim. Kapan ban depan kehilangan grip, kapan tenaga berlebih muncul di roda belakang, dan kapan harus menggeser berat badan untuk menyeimbangkan gaya sentrifugal di tikungan. Banyak pembalap berpikir bahwa untuk menjadi cepat, Anda hanya perlu keberanian. Tapi keberanian tanpa pemahaman hanya berakhir di gravel, kata Dovizioso. Marc memiliki sesuatu yang tidak bisa diajarkan, sensitivitas mekanik. Ia tahu kapan motor berada di ambang batas, dan justru di titik itu dia menemukan kecepatan ekstra. Andrea Dovizioso juga menyinggung bahwa bahkan pembalap dengan kemampuan teknis tinggi sekalipun akan sulit meniru gaya Marc Marquez karena level adaptasinya terhadap setiap situasi sangat cepat. Marc bisa jatuh di tikungan pertama, lalu dilap beributnya melalui tikungan yang sama 0,3 detik lebih cepat. Itu bukan kebetulan, tapi hasil pemahaman instingtif terhadap batasan motor. Kini bersama Ducati, motor paling kompetitif di grid, Marc Marquez seperti menemukan wadah yang perfect. Jika dulu di Honda ia harus berjuang dengan motor yang sulit dikendalikan, di Ducati ia justru memanfaatkan kesestabilan dan tenaga besar motor Desmosedici untuk memperlihatkan kemampuan puncaknya. Tak sedikit pengamat MotoGP yang menyebut bahwa Marc Marquez adalah pembalap pertama yang bisa menjinakkan Desmosedici secara naluriah. Kombinasi karakter agresifnya dan kesestabilan mesin Ducati menciptakan performa yang belum bisa disamai pembalap lain di garasi merah tersebut, termasuk rekan setimnya Francesco Bagnaia. Marc tahu bagaimana membuat Ducati berbicara. Ia tak hanya menungganginya, ia memahaminya, dan itulah yang membuatnya bisa memaksimalkan motor lebih dari siapapun. Apa yang dilakukan Marc Marquez tak hanya soal teknik. Ia dikenal memiliki mental baja dan kesiapan fisik luar biasa. Setiap kali terjatuh, ia tak ragu bangkit di lap berikutnya. Dalam dunia MotoGP modern yang di mana margin kesalahan begitu kecil, kemampuan seperti ini sangat langka. Namun, Andrea Dovizioso juga menegaskan sisi lain dari dominasi itu, risiko besar yang selalu mengintai. Marc bermain di zona abu-abu antara kendali dan kehilangan kendali,
Tidak semua orang bisa melakukannya tanpa harga mahal, katanya. Meskipun begitu, Andrea Dovizioso mengakui bahwa hingga saat ini belum ada pembalap yang mampu meniru approach Marc Marquez terhadap batasan fisik dan mekanis motor. Anda bisa berlatih 1000 kali, tapi tetap tidak akan melampaui batas yang telah Marc tetapkan, tutup Dovizioso. Komentar Andrea Dovizioso ini bukan hanya pujian bagi Marc Marquez, tapi juga gambaran betapa kompleksnya dunia MotoGP modern. Di era di mana semua pembalap memiliki akses ke data, simulator, dan teknologi canggih, keunggulan sejati justru muncul dari sesuatu yang tak bisa diukur, naluri dan keberanian untuk bermain di tepi jurang. Dan di titik itu, Marc Marquez masih menjadi sosok yang tak tersentuh. Mikel Pirro angkat bicara perihal anjloknya performa Ducati di MotoGP Australia 2025. Balapan Phillip Island menjadi mimpi malam bagi Ducati. Dari tim yang selama ini begitu superior di lintasan, mereka tiba-tiba kehilangan tajinya. Tak ada satupun pembalap Ducati yang mampu